Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang progres pemulihan pasca bencana yang ada di Aceh. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemulihan pasca bencana di Sumatera tak berhenti. Perbaikan total jaringan kelistrikan di Nah, Aceh juga listriknya terus mulai dikebut diperbaiki PLN itu ya. agar seluruh Aceh hidup kembali. Garis batas mengulasnya dalam Terangi Aceh, Pulihkan Harapan. Jadi benar listrik itu ketika nggak ada itu orang jadi susah ya. Jadi orang mau misalnya nyari air gitu kan, pompa air pakai listrik sekarang. Kalau listriknya mati, ya air susah untuk didapat. Terus penerangan buat lampu, oh ya itu juga sulit. Jadi benar-benar gelap itu ketika listrik nggak ada itu bakal sangat sulit. Ya benar-benar gelap gitu di sana. Mungkin harus pakai lilin, harus pakai minyak ya untuk menggantikan penerangan. Ya, jadi harus mungkin kalau daruratnya harus pakai genset lah. Genset itu adalah ya mengubah minyak menjadi listrik dan itu nggak bisa selamanya. Jadi kan sangat terbatas, apalagi BBM juga sangat terbatas di sana. Jadi benar-benar sulit ya keadaannya ketika listrik itu nggak ada bagi manusia modern. Jadi mulai diperbaiki nih fasilitasnya. Tiang-tiangnya mulai dibangun kembali. Mulai dibangun kembali. Tiang Tiang listrik. listrik ini tak lagi tegak berdiri. Ikut tersapu galodo yang menghantam Aceh. Banjir bandang yang datang benar-benar memporak-porandakan semua nadi kehidupan di tanah Rencong. Rumah-rumah warga terendam. Jalan yang dulunya aspal, kini pun menjelma menjadi kubangan lumpur yang licin. Dampak bencananya Sepanjang tuh ya. kanan dan kiri jalan, kayu-kayu berserakan. Puing-puingnya tuh. Di tengah sulitnya medan itu, tampak Antoni dan rekan-rekannya sedang berjibaku, berjuang sekuat tenaga agar tiang-tiang listrik itu kembali kokoh berdiri di sepanjang jalan Aceh Tamiang. Lelah tak dirasa. Peluh bercucuran, jalan licin tak lagi jadi kendala demi tujuan mulia, listrik di Aceh Tamiang kembali menyala. Ini mungkin kita tidak bisa prediksi kapan ini selesai, yang pasti kami tetap bekerja, semangat tim kita ada, kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kita pengennya ini secepatnya Pak, pulih. Semua diterjunkan ke sini Pak. Untuk percepatan ya Pak? Untuk percepatan recovery jaringan listrik di sini Pak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Listrik Negara Persero terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik pasca bencana di Sumatera. Diakui kondisi lapangan yang sulit di Aceh membuat upaya pemulihan jaringan listrik di Serambi Mekah tak dapat secepat wilayah terdampak lain. Ya, apalagi kita tahu bahwa banyak akses yang masih terputus, masih mungkin tertutup banyak puing-puing ya, itu yang menghambat untuk pemulihan tadi. Kalau misalnya akses jalan udah terbuka, itu kan lebih mudah gitu orang untuk memperbaiki fasilitas umum yang ada di sana. Ya, jadi karena jalannya rusak, aksesnya masih terbatas, orang untuk memperbaiki fasilitas umum itu akan terhambat juga. Ya, jadi gitu ya, itu masalahnya di sana. Bahdillah Hadalia menyatakan, pemerintah terus bekerja keras agar pasokan listrik di Aceh segera pulih seluruhnya. Ya, itu harapan kita semua bahwa ya. Urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Direm, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan. Kini berkat kerja keras semua pihak yang terlihat, PT PLN Persero berhasil memulihkan kembali jaringan transmisi bertegangan 150 kV.
Pangkalan Brandan Langsa sejak Rabu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Interkoneksi sistem kelistrikan di Aceh yang tadinya terisolasi, kini pun telah terhubung kembali dengan backbone sistem besar Sumatera. Dengan pulihnya interkoneksi, pemulihan kelistrikan di Aceh kini memasuki tahapan pengoperasian kembali pembangkit listrik. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan, jaringan transmisi Pangkalan Brandan Langsa merupakan penopang utama interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera Aceh. Jadi, tersambungnya kembali transmisi Pangkalan Brandan dan Langsa menjadi titik penting pemulihan jaringan listrik di Aceh. Hari ini kita berusaha menyelesaikan agar tower semuanya berdiri kembali dengan tower emergency dan juga kabel transmisi tersambung kembali. Selanjutnya, PT PLN Persero secara bertahap akan menyalurkan pasokan listrik ke jaringan distribusi melalui 20 unit gardu induk, 558 unit penyulang, dan 15.717 unit gardu distribusi yang melayani masyarakat di seluruh wilayah Aceh. Untuk mendukung seluruh proses pemulihan, lebih dari 1.600 petugas PLN terus bersiaga hingga pemulihan listrik pasca bencana berhasil dituntaskan. Teman-teman di sini sudah lebih dari seminggu berada di lokasi untuk agar penyambungan antara backbone Sumatera dan sistem kelistrikan Aceh bisa berjalan dengan baik. Tantangannya luar biasa. Medan yang sulit. Ada daerah yang memang masih terendam dengan lumpur dan air yang tinggi dada. Ada juga di mana yang masih sulit dijangkau. Tetapi tim PLN tidak pernah menyerah. Karena apa? Kita melihat semangat api perjuangan dari saudara-saudara kita, rakyat Aceh yang menghadapi bencana, juga tidak pernah padam. Untuk itu kami terinspirasi. Gerak cepat PLN memulihkan jaringan listrik di Aceh tentunya sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pemulihan layanan kelistrikan segera dikebut demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas layanan publik. Kini PLN secara bertahap berhasil memulihkan sistem kelistrikan di Aceh sehingga kehidupan di Tanah Rencong kembali menyala. Bisa dipercepat ya pemulihannya. Rumah-rumah sakit pun secara optimal kembali bisa melayani pasien seiring dengan pulihnya pasokan listrik. Dalam kunjungannya ke Aceh, menyapa langsung korban bencana, Presiden Prabowo Subianto menjamin negara terus hadir menuntaskan persoalan yang kini dihadapi rakyat. Prabowo memastikan seluruh jajaran pemerintah bekerja keras memulihkan Aceh dengan memperbaiki infrastruktur termasuk sistem kelistrikan. Menurut Prabowo, kondisi di lapangan memang cukup sulit untuk pemulihan kondisi. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Pihak harus terlibat lah untuk mempercepat pemulihan. Kan kasihan ya untuk para korban yang masih belum bisa mendapatkan bantuan. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Tapi masih progres. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Terima kasih untuk PLN udah berjuang, bekerja keras untuk bisa lampu hidup normal kembali. Alhamdulillah untuk wilayah Kota Pontolabu dan sekitarnya sudah nyala, Bang. Kita sebagai warga yang tinggal di seputaran Kota Pontolabu sangat senang, Bang. Kami sangat berterima kasih atas PLN yang telah menghidupkan lampu. Jadi masyarakat ini semuanya senang gitu kalau di sini hidup. Jadi aktivitas ekonomi kita pun jalan gitu kalau hidup gitu ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga PLN tetap jaya dan untuk Indonesia hebat.
Mengemban tugas dari Presiden, PLN kini pun terus bekerja mempercepat recovery agar seluruh wilayah di Aceh dapat sepenuhnya diterangi. Petugas PLN juga bersiaga 24 jam di lapangan, merespon cepat potensi gangguan. Tentunya dengan uluran tangan semua pihak, kerjasama antar instansi, pemulihan listrik secara bertahap kini mampu teratasi. Ya, kita bisa lihat ya masih dalam progres gitu. Ya, kita ketahui bahwa dengan adanya listrik itu tidak menyelesaikan semua masalah, tapi dengan adanya listrik itu bisa setidaknya bisa meringankan gitu ya beban dari masyarakat yang mungkin apa ya tadi yang malamnya gelap itu orang sekarang bisa terang gitu ya, bisa melihat dan bisa beraktivitas di malam hari. Ya, jadi nggak sulit kembali lah. Ya walaupun tadi ya belum menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya bisa meringankan dan mempercepat pemulihan dari bencana ini. Jadi orang jadi lebih mudah lah, apalagi rumah sakit tadi ya sangat membutuhkan listrik gitu, apalagi peralatan-peralatan elektronik yang dibutuhkan saat operasi mungkin untuk oksigen mungkin dan banyak hal lainnya gitu. Jadi ketika listrik ada itu akan mempercepat dan memudahkan masyarakat dalam pemulihan dari bencana ini. Ya semoga bisa semua tempat tuh ada listrik ya sehingga masyarakat tuh tidak sulit kembali gara-gara listrik yang nggak ada. Ya jadi teknologi juga pasti butuh listrik ya sekarang kayak HP, mungkin TV, mungkin radio itu pasti butuh listrik. Kalau listrik nggak ada ya mereka kan sulit untuk mendapatkan teknologi tadi ya karena nggak bisa beroperasi tanpa listrik. Nah karena ya manusia modern sekarang itu pasti akan sulit untuk dipisahkan dengan listrik tadi karena semua alat yang ada sekarang itu pasti berhubungan dengan listrik ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang pemulihan dari listrik di Aceh. Jadi ya, semoga bisa dipercepat dan diringankan lah pekerjaannya sehingga semua warga bisa dipulihkan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.